Baik, kita lanjut acara selanjutnya adalah tausiah atau nasihat yang insyaallah jadi bekal buat khusus yang buat pondok pesantren dan juga buat kita orang tuanya yang ada di rumah. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ya biar tambah semangat kita untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi generasi penerus kita yang ke depan yang kuat iman dan Islamnya dan juga baik ilmu dan amalnya. Pada waktu zaman waktu infati silakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukran lillah ala ni'mihi wa afirah. Salatan wa salaman daiman ala rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Orang tua kita yang kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat lahir batinnya, diberikan keberkahan dalam umurnya, dan mudah-mudahan para orang tua kita dan umur kita yang telah wafat diterima amal ibadahnya, diampuni segala hilaf dan salahnya, dilapangkan dalam kuburnya dan diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Abang-abang, pok-pok, adik-adik semuanya, salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada kedua dan rasul kita semua, Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk bisa melaksanakan segala tuntunan dan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang kalam yang ingin saya sampaikan. Di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang kita butuhin. Gitu ya. Cari ilmu itu wajib hukumnya. Ilmu apa? Ilmu yang kita butuhin. Kalau kita belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran, berarti wajib belajar Al-Quran. Kalau kita belum ngerti tata cara sholat yang benar, berarti wajib belajar tata cara sholat yang benar. Kalau kita belum ngerti bagaimana caranya ngatur, mengelola, mendidik, mengarahkan rumah tangga kita, berarti wajib kita belajar tentang ilmu tata rumah tangga. Kalau kita belum ngerti tentang bagaimana kita memanage keuangan rumah tangga kita, wajib hukumnya bagi kita untuk belajar ilmu tata kelola keuangan di rumah tangga kita. Ilmu itu banyak ragamnya dan kebutuhan kita akan ilmu itu akan selalu bervariasi. Kalau Bang Qadir, bagaimana caranya terapi, ya wajib belajar. Gitu ya. Karena ilmu terapi juga berkembang terus. Yang terakhir itu PAZ ya, pengobatan akhir zaman. Itu penemunya bukan dokter ternyata, pilot. Penemunya pilot. Dan pilot aja bisa jadi terapi, nemu ilmu terapi. Lah ilo. Nah, itu ya. Tapi ternyata itu bukan sekedar pilot. Ternyata dia belajar tentang ilmu asar sholat. Ya, ilmu asar sholat. Jadi sholat aja sebenarnya bisa jadi terapi. Makanya sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi harus menjadi kebutuhan kita. Makanya jangan kalau lagi inget sholat, kalau lagi orang inget orang sholat. Sesibuk apapun lagi tetrekelan ngapain ge, waktunya sholat berturun. Sesibuk apapun di rumah, waktunya bangun mau sholat. Ya. Apapun kondisinya, sholat itu menjadi kewajiban. Ya. Kalau pengen belajar PAZ yang Bang Qadir gitu, kalau mau belajar langsung sama orangnya udah mati. Ya. Orangnya udah wafat. Itu ya.
Tapi murid-murid utamanya ada. Cuman belajarnya mahal. Ya, betul. Iya. 3 juta sekali pertemuan. Iya. Karena memang jarang dan pewaris ilmunya juga. Saya juga baru dapat infonya dulu. Saya lanjutin bang ilmunya biar manfaat ya. Manfaat buat masyarakat. Karena masyarakat bukan cuma sekedar butuh ilmu yang lain, termasuk ilmu pengobatan juga penting. Kenapa? Sekarang ini banyak dokter, banyak rumah sakit, tapi kadang daya jangkau masyarakat kecil untuk bisa ikut berobat. Makanya terapi dan terapis itu mudah-mudahan jadi solusi pengobatan yang murah meriah, tapi mudah-mudahan terjangkau. Dan insya Allah itu menjadi pintu keberkahan buat Bang Qadir dan keluarganya. Amin ya Allah, amin. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang perlu kita pelajari. Nah, makanya anak-anak kita mondokin bukan berarti kita nggak mau mendidik mereka di rumah, tetapi memang suasana nuansa di pondok itu lebih berbeda dan sangat jauh berbeda kondisi dan pengkondisiannya. Kalau di ilmu IPA ada habitat ya, makanya ilmunya namanya habituasi, pengkondisian lingkungan. Makanya pendidikan di pondok itu insya Allah akan lebih optimal dan lebih maksimal. Ya kebetulan di keluarga kita saya termasuk yang pendahulu, tapi mudah-mudahan nggak ngerasain pahit getir apa yang saya rasain. Ya, Amin ya Allah, amin. gitu. Cuman saudara kudu paham juga, dulu mah enak gitu. Padahal saya juga nggak enak di pondok. Saya jujur saya buka, saya 2 hari sekali baru bisa makan. Selama 2 tahun, kadang saya harus minum air mentah. Itu, ya kadang mau yang lihat enak baik, ada yang liatin gitu. Tapi saya buka, biar tahu dan paham kondisi saya. Saya di pondok bukan enak-enak, bukan senang-senang. Bukan tiap kali minta duit, minta bang kirimin duit, bukan. Itu buat kebutuhan pokok doang. Kadang makan masa ketemunya. Kadang punya duit saring 1000 dikumpulin beli barang-barang. Ya sambil nangis ya dimakan tuh makanan seadanya barang-barang oleh temen. Kadang nemunya sepotong roti udah 3 hari makan. Ganjel perutnya gimana? Udah adanya air nemunya. Kadang suka nitip apa ya? Saya mah jujur aja. Kadang temen-temen beli nasi, gue nitip airnya aja. Minta, bukan beli. Minta. 2 tahun, makanya di tahun ketiga saya sampai kena serangan di bagian otak saya itu karena itu. Karena tuntutan belajar energinya harus banyak, tapi suplai makanannya Sedikit. kurang. Ya. Ini mah cerita saya dan baru saya buka sekarang, dan supaya ini bisa dipahami sama keluarga. Gila, semuanya ya ala kulihal semuanya adalah merupakan perjuangan dari keluarga. Saya nggak ngerasa bahwa keberhasilan saya sendiri, enggak. Makanya saya perjuangin biar selesai ini, biar jadi pionir buat keluarga. Mati-matian saya perjuangin sampai udah mau mati beneran saya, supaya ini jadi pionir buat keluarga dan keluarga bisa nerusin. Dan alhamdulillah berkah dari Allah, doa dari orang tua, doa dari semua keluarga yang ada. Alhamdulillah anak saya yang pertama Zahra, Asri, nyusul Harun, nyusul Ina dan Fitri. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ikutan nyusul. Amin ya Allah, amin. Kita doain begitu. Kenapa? Bukan berarti, saya perlu pahamin juga, mondok itu bukan berarti nanti pulang mondok jadi ustadz semua, enggak. Dan jangan ada persepsi kalau mondok nanti jadi guru agama. Kalau guru agama itu salah ngomong dosanya banyak. Lah guru agama dosanya banyak, apalagi yang kagak ngerti agama, yang asal ngomong kemudian jadi sesat dan menyesatkan orang lain. Itu. Setelah mondok dia mau jadi insinyur, dia mau jadi arsitek, yang penting basicnya dulu agama.
Dasarnya dulu agama. Kenapa? Agama inilah yang sekarang harus menjadi pegangan. Kalau orang zaman dulu nyebutnya apa? Ageman ya. Itu. Ageman. Gitu. Ini harus jadi patokan buat keluarga kita. Bagaimanapun kondisinya, kita wajib. Kalau saya ingat dari sejarah engkong-engkong kita tuh dulu, emang cita-cita mereka bahwa anak keturunannya harus jadi orang-orang yang ya kali jadi kiai beneran mah ketinggian, paling kagak jadi orang-orang yang paham lah agama atau ngamalin lah ilmu agama. Nah makanya ya kita doain anak-anak kita semuanya yang udah mondok biar pada betah, Amin. pada tenang hatinya, Amin. terus dapat ilmu yang baik yang berkah, nanti pulang bisa ngembangin kampung kita. Amin. Ya, bisa ngembangin daerah kita, perbaiki daerah kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki masyarakat kita. Yang belum kita doain mudah-mudahan bisa ngelanjut Amin. gitu. Dan kita doain para orang tuanya juga yakin rezeki anak-anak mondok itu ada. Yang penting ikhlas nyarinya, maksimal ikhtiarnya, dan cari berkah dari anak-anak mondok kepada Allah. Gitu. Bang Qadir jauhan lagi nih mah dari Maluku ke sini gitu ya. Insya Allah itu ya ada keberkahannya. Makanya saya lagi bongkar-bongkar kitab tuh ya. Di kitab tuh ada bagian akhir dari kitab Ta'limul Muta'alim. Saya emang dulu pernah ingat waktu saya di pondok saya baca. Dan itu ada tuntunan dari ulama kita bagaimana supaya rezeki anak kita yang mondok, termasuk kita yang lagi mondok, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Ada tuh. Saya lagi baca lagi kitabnya, tuntunannya bagaimana supaya ini menjadi wasilah aja ya. Jadi wasilah. Harus bagaimana kita supaya rezeki kita, orang tuanya, rezeki anak-anak kita ini benar-benar Allah jaga. Karena memang secara tuntunan di hadis itu ada orang-orang yang mencari ilmu rezekinya itu dijamin sama Allah. Nah cuman cara bongkar jaminannya bagaimana? Nah itu yang kudu dicariin ilmunya gitu ya. Gitu. Paling tidak keikhlasan lah yang harus kita awali pada diri kita. Ala kulli hal, pokoknya kita minta pada Allah agar Allah berikan keberkahan buat kita semuanya, keluarga kita, lingkungan, dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi amal jariah. Dan saya selalu mikirnya begitu. Apapun yang kita perjuangin, kita berharap, kita berdoa kepada Allah biar ini bisa jadi amal jariah. Amal jariahnya siapa? Amal jariah para orang tua kita. Amin. Lah begitu, emang buat amal jariah siapa? Nah makanya sama, kita juga ngedidik anak-anak kita supaya mereka bisa ngelanjutin amal jariah kita. Kitanya bisa jadi udah jadi apa murun, udah jadi otak apa jadi apa kali, nggak masalah itunya mah. Tapi roh kan Allah jaga. Yang ini yang kita harapkan kelak Allah berikan keberkahan pada keluarga kita sehingga anak-anak kita menjadi pelanjut amal-amal jariah kita. Makanya seberapapun kontribusi kita, yakin yang kita harapkan itu anak-anak kita harus bisa menjadi pelanjut kebaikan yang ada dari leluhur kita, orang tua kita yang dulu, dan menjadi pelanjut amal jariah yang kita bisa harapkan. Kenapa? Jasad kita dan kehidupan kita ini terbatas dan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang harus menjadi terus sampai ke bawah, mudah-mudahan sampai akhir zaman mereka menjadi pelanjut amal-amal jariah kita. Makanya ketika Allah berikan peluang dan kesempatan buat kita untuk bisa ngebiayain itu, jangan pernah ngitung gitu ya. Jangan pernah ngitung lu udah gua sekolahin habis berapa puluh juta, jangan pernah ngitung sama anak ketika dia mondok gitu. Kenapa? Justru kita bersyukur kepada Allah ya. Karena saya pernah dapat begini nih, temen saya juga, dia nyari pondok yang gratis.
Justru saya ngelihatnya kalau nyari pondok yang gratis ini, justru Allah cabut keberkahan dari keluarga kita. Kenapa? Ya harusnya kita nyari duit buat dapat nilai terbaik dari Allah, dia malah nyarinya yang gratis. Lah udah gitu gajinya buat cicilan mobil sama motor. Lah terus keberkahan dia nyari duit yang mana? Saya ngungkap ini bukan untuk jadi aib, bukan, tapi ini jadi pelajaran buat kita. Jangan pernah merasa rugi dan pernah merasa dirugikan karena anak-anak kita butuh biaya untuk bisa mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doain ya, kita doain orang tua kita, keluarga kita, leluhur kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi jariah juga buat mereka. Dan kita doakan mudah-mudahan anak dan penerus kita bisa terus menjaga kontribusi jariah dari mereka semuanya. Dan kita mohon pada Allah agar Allah berkahi kita semuanya, berkah dalam umur kita, berkah dalam harta kita, berkah pada harta kita, berkah pada pekerjaan kita, berkah pada keturunan dan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kebaikan bagi kita semuanya, dunia dan akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu. Wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa zilatan bil 'ami wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina muskalatil maut wan najat minan nar wa lafana lisab. Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bil islam, tsabbitna bil ma'rifah, tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa li ashabina wa li asdiqaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat wa ya kafiyan muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'idna min masaibid dunya waddin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadala al-islam wal muslimin wahrikil kuffar wal zalimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'idna min masaibid dunya waddin. Allahumma ij'alna wa wuladana wa dhurriyyatina min ibadika as-salihin wa min ibadika asy-syakirin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi habli muqimas salah, Rabbana hablana muqiminas salah wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma awsil wa hassil maqasidana waqdi hajatina fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna wa faqih auladana wa dhurriyyatina fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karamil Fatihah.